Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore bagi Bapak Ibu penilai ataupun asesor Serdos Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Wahyu Adi Saputro, salah satu dosen jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan Serdos Gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kali ini mata kuliah yang akan saya ambil adalah mata kuliah inti ataupun core dalam program studi S1 Agribisnis, yaitu Manajemen Produksi dan Operasi dalam Perusahaan Agribisnis. Mata kuliah ini juga menjadi salah satu mata kuliah yang direkomendasikan ada pada setiap program studi agribisnis oleh asosiasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan 2 SKS materi pembelajaran di kelas dan 1 SKS praktikum berupa field trip ataupun proyek lapang. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau dikenal sebagai Delivery, Interaction, and Assessment berbasis case-based learning. Deskripsi mata kuliah ini adalah mengaplikasikan dan menerapkan ilmu manajemen dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan perusahaan agribisnis. Manajemen produksi berkaitan dengan pengelolaan input, pemilihan metode, perlengkapan fasilitas, sumber daya manusia, serta lokasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan outputnya. CPL yang ditetapkan ataupun dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah bertakwa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa nasionalisme, mampu bekerja sama, taat hukum, bertanggung jawab, menginternalisasi norma, etika, dan semangat kewirausahaan, kejuangan berdasarkan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang kedua adalah mampu berpikir logis, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menyusun hasil kajian saintifik, dan mengambil keputusan secara tepat. Yang ketiga adalah menguasai teori dan konsep sistem agribisnis, manajemen agribisnis, dan ekonomi agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian pedesaan, berkearifan lokal, dan berwawasan global. Yang keempat adalah mampu mendesain dan mengaplikasikan sistem agribisnis berbasis riset di bidang agribisnis pedesaan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Sedangkan untuk CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses produksi semua subsistem, paradigma manajemen produksi dan operasional usaha. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasikan proses produksi dan model-model proses produksi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menggunakan teori, alat-alat analisis, dan pengembangan produksi. Bahan kajian dari materi pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah arti dan ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Yang kedua adalah faktor produksi. Yang ketiga adalah luas dan pola produksi. Yang keempat adalah metode penugasan. Yang kelima adalah lokasi dan letak fasilitas. Yang keenam adalah material handling. Yang ketujuh adalah pemeliharaan dan penggantian alat fasilitas produksi. Yang kedelapan adalah peramalan produksi. Yang kesembilan adalah analisis PEP. Yang kesepuluh adalah manajemen persediaan. Dan yang kesebelas adalah pengendalian mutu terpadu. Referensi utama yang bisa dijadikan rujukan dalam pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah buku dari Rekso Hadiprojo dan Indriyo Gito Sudarmo mengenai manajemen produksi. Yang kedua adalah Indriyo Gito Sudarmo mengenai sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Yang ketiga adalah Supari mengenai manajemen produksi dan operasi agribisnis hortikultura. Yang keempat adalah Haming Murfidin mengenai manajemen produksi, dan yang terakhir adalah Erianto Edi mengenai manajemen operasi. Seluruh materi yang saya berikan bisa diakses pada platform pembelajaran elektronik atau dikenal dengan e-learning, e-learning yang ada dan dimiliki oleh Universitas Jenderal Sudirman. Komposisi penilaian mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, penugasan case-based learning 20%, aktivitas partisipatif kehadiran dan keaktifan 10%, praktikum proyek lapang ataupun praktikum di lapangan sebesar 30%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara luring dan ataupun offline di dalam kelas. Silahkan menyaksikan. Teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Kembali lagi bertemu dengan Pak Wahyu ya, di mata kuliah Manajemen Produksi Operasi dalam Perusahaan Agribisnis. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu.
Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama, kita akan diskusi bersama mengenai yang disebut sebagai peramalan atau forecasting. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan bahasa ini, gitu ya. Oke. Nah, untuk learning outcome-nya, ya, jadi setelah teman-teman belajar pada hari ini, teman-teman harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan forecasting. Yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan aplikasi ataupun teknik menghitung dengan forecasting dan menentukan mana forecasting yang terbaik. Jadi ada 3 poin learning outcome atau yang biasa dikenal sebagai CPMK maupun sub CPMK, gitu ya. Nah, untuk outline ataupun pembahasan pada siang hari ini akan kita bagi ke dalam 7 part. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah pengertian forecasting, yang ketiga adalah tujuan forecasting, yang keempat jenis-jenis, yang kelima teknik forecasting dengan moving average, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh adalah penugasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, teman-teman bisa melakukan presensi terlebih dahulu pada Teraversa, ya. Teman-teman siapkan handphonenya, kemudian silahkan masukkan kode OTP yang ada pada PowerPoint tersebut, ya. Jadi teman-teman login dulu, kemudian isikan kode OTP-nya adalah 738480 untuk menandakan kehadiran teman-teman pada pertemuan yang ke-10 berarti ya. Untuk forecasting ini adalah pertemuan yang ke-10. Ya, saya rasa sudah semua ya. Kita lanjutkan ke materi lagi. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, teman-teman, masih ingatkah ya pertemuan kita di materi sebelumnya untuk brainstorming, jadi sebelum beranjak ke forecasting ya. Jadi ada yang teman-teman masih ingat? Ya, silahkan. Mbak siapa dengan NIM-nya berapa? Devina Eza Jasmine yang 080. Ya, silahkan. Pertemuan minggu lalu membahas terkait manajemen persediaan alat dan pemeliharaan alat. Terdapat 2 aspek penting dalam operasional suatu bisnis atau organisasi. Manajemen persediaan berkaitan dengan pengelolaan stok barang, sedangkan pemeliharaan alat berfokus pada perawatan dan perbaikan alat agar berfungsi secara optimal. Nah, cerdas sekali ya. Jadi teman-teman tidak boleh melupakan pertemuan minggu lalu ya mengenai manajemen persediaan dan pemeliharaan alat gitu. Jadi masih ingat, jadi kita lanjutkan ke forecasting tadi. Jadi mengapa sih kita harus melakukan forecasting ya? Jadi doa dari Pak Oyi adalah teman-teman nanti akan menjadi pribadi yang sukses, misalkan jadi manajer operasional dari sebuah perusahaan yang besar gitu. Nah, kenapa kita harus belajar mengenai forecasting? Pertama adalah perusahaan itu dituntut untuk selalu berkembang ya. Jadi perkembangan zaman itu menuntut perusahaan itu harus compete, harus bisa bersaing pada level tertinggi. Nah, yang kedua adalah setiap perusahaan akan dihadapkan pada sebuah persaingan, di mana karena ada ketatnya persaingan tadi, ya harus menyusun strategi bisnis yang tepat. Yang ketiga adalah seorang manajer selalu berkeinginan untuk memperkirakan ataupun memproyeksikan ya, supaya apa? Supaya produksi yang dibikin oleh sebuah perusahaan itu tidak bersisa ya. Intinya habis terjual. Kalau habis terjual apa yang diperoleh ya? Kalau kita membahas mengenai perusahaan, maka yang diutamakan adalah keuntungan ataupun profitability. Nah, itu kenapa proyeksi itu jadi penting. Yang keempat adalah banyak perusahaan yang meramalkan berdasarkan penjualan di masa lalu ya. Jadi sebuah perusahaan itu bisa melakukan forecasting kalau dia punya data ataupun historical di masa lalu, sehingga dia akan melihat causal system ataupun sebab dan akibatnya. Jadi mengapa demikian? Kenapa harus produksi misalkan sebanyak 1000 package gitu ya, dan seterusnya. Yang kelima adalah baik tidaknya prospek penjualan suatu produk itu juga didasarkan selain pada penjualan tapi perencanaan produksi sehingga akan bersinergi terhadap mutu dan kualitas produk. Jadi kalau sudah bisa memproyeksikan berapa yang harus diproduksi, maka perusahaan tersebut bisa melakukan perencanaan produksi yang tepat sehingga mutu dan kualitas produk itu tetap terjaga. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, nah teman-teman coba scan ya ataupun isikan gitu ya. Jadi isikan dulu apa yang teman-teman ketahui ya, tentang forecasting. Secara dasar saja. Jadi forecasting adalah apa gitu ya. Jadi teman bisa melakukan scan ataupun mengisikan link ya. Link yang ada pada PPT ini ya, kemudian diisikan.
Jadi isikan saja sebentar gitu, tapi Ibu kita menit, ya, 30 menit, gitu ya. Jadi apa yang Anda ketahui ataupun apa yang teman-teman ketahui mengenai forecasting gitu ya. Pasti teman-teman sudah sangat familiar gitu. Nah, sembari mengisi dan Pak Wahyu akan coba cek begitu ya, akan coba cek jawaban-jawaban dari teman-teman ya, apakah sudah tepat atau belum gitu. Yang pertama nih, ada yang bilang bahwa forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan, pengendalian ataupun peramalan produksi gitu ya, dengan melihat data penjualan tahun sebelumnya. Wah, tepat sekali. Oke, satu lagi ya. Oke, forecasting adalah suatu metode peramalan dalam bisnis yang bertujuan untuk memprediksi nilai di masa depan dengan menggunakan data di masa lalu. Oke, tepat juga ya. Berarti sudah pada pintar begitu ya. Jadi sudah pada tahu begitu ya, ataupun sudah membaca materi terlebih dahulu yang sudah Pak Wahyu upload di Eldiru begitu ya, sehingga pertemuan hari ini bisa cepat begitu ya, ataupun bisa mudah mengerti gitu ya. Nah, Pak Wahyu ulas lagi bahwa forecasting itu adalah kegiatan yang bertujuan ya, untuk meramalkan ya. Jadi untuk memproyeksikan begitu ya, segala hal gitu. Apa aja yang bisa diproyeksikan gitu ya. Yang pertama adalah produksi gitu. Yang kedua adalah penawaran gitu. Yang ketiga adalah permintaan, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi gitu. Jadi keempat komponen ini bisa dilakukan forecasting gitu. Ini seperti itu. Ya, tentunya berdasarkan historical ataupun data di masa lalu gitu ya. Untuk memproyeksikan apa? Untuk memproyeksikan di masa mendatang gitu ya. Nah, kenapa sih perusahaan itu repot-repot ataupun harus melakukan forecasting ya? Jadi kita harus memahami tujuan dari forecasting tadi. Ada 3 tujuannya ya. Yang pertama adalah mengkaji kebijakan perusahaan ya, yang akan diterapkan. Sejauh mana dia ataupun kebijakan itu bisa berpengaruh di masa yang datang. Yang kedua adalah perkiraan diperlukan karena ada yang template ya. Jadi perusahaan itu menerapkan kebijakan, itu tidak bisa langsung diimplementasikan. Jadi di situ muncul yang namanya adalah template ataupun delay gitu ya. Dan yang ketiga adalah perkiraan yang merupakan adalah dasar penyusunan suatu bisnis gitu ya. Jadi proyeksi yang bagus akan selaras dengan efektivitas rencana bisnis yang bagus. Clue-nya di situ ya. Jadi clue-nya di situ. Jadi ketika nanti ada pertanyaan apa sih tujuan forecasting ya? Yaitu pertama adalah mengkaji kebijakan, yang kedua adalah karena kebijakan ada template sehingga perlu proyeksi gitu. Yang ketiga adalah untuk mengefektifkan rencana bisnis. Jadi ada 3 poin penting ya, untuk tujuan forecasting sendiri. Gitu ya. Nah, ada beberapa jenis forecasting teman-teman ya. Jenis forecasting yang pertama adalah berdasarkan waktu, yang kedua adalah perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa mendatang, yang ketiga adalah perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun, dan yang keempat adalah berdasarkan sifat penyusunnya ya. Jadi ada 4 komponen penting mengenai jenis-jenis forecasting. Nah, kita akan bedah satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan perkiraan berdasarkan waktu gitu, di mana teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, dengan long term, short term, dan intermediate gitu ya. Nah, perbedaannya adalah di sisi efektivitas waktunya. Ketika kita membahas jangka panjang adalah lebih dari 18 bulan. Kalau jangka menengah 3 sampai 18 bulan. Kalau jangka pendek berarti kurang dari 3 bulan ya. Jadi interval yang terjadi ya, interval yang terjadi adalah kurang dari 3 bulan atau yang kita sebut sebagai short term, kemudian intermediate 3 sampai 18, dan yang long term adalah 18 bulan. Ya, jadi teman-teman mengingatnya dari situ ya. Jadi dari kalau long term 18, intermediate 3 sampai 18, dan yang short term adalah 3 bulan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan di masa yang mendatang. Ya. Oke. Nah, kalau kita memproyeksikan di masa mendatang, ada 3 kondisi yang harus diketahui. Pertama adalah economic forecast, yang kedua adalah technological forecast, yang ketiga adalah demand forecast. Jadi kalau kita membahas economic forecast, pasti ada kecenderungan ataupun siklus bisnis yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Contohnya apa? Contohnya paling terlihat adalah tingkat inflasi. Kalau kondisi ekonomi pasti akan seperti itu. Yang kedua adalah technological forecast ya. Jadi apakah tingkat kemajuan teknologi nantinya itu akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan agribisnis. Dan yang ketiga adalah permintaan
ataupun dikenal sebagai demand forecast. Nah, kalau yang ini berarti memproyeksikan kebutuhan didasarkan pada permintaan sebuah pasar. Pasar kan selalu mengalokasikan ataupun memperlihatkan seberapa besar permintaan yang terjadi. Jadi ada 3 ya untuk perencanaan operasi di masa yang mendatang. Oke. Nah, kemudian perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Nah, data berarti ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif didasarkan pada nih, dia bilangnya adalah pendapat salesman. Jadi dia predikat saja. Jadi penjualan kemarin tinggi, penjualan kemarin kurang tinggi gitu. Nah, itu adalah yang perkiraan kualitatif. Sedangkan yang kuantitatif berarti sudah dikuantifikasikan ataupun ada nominalnya gitu ya. Jadi kemarin terjual 1000 pieces, kemarinnya lagi ataupun 2 bulan lalu terjual 500 pieces dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian dan berdasarkan sifat penyusunnya ya. Jadi ada yang subjektif dan ada yang objektif ya. Jadi kalau subjektif itu berdasarkan si orang yang akan melakukan forecasting. Kalau objektif berdasarkan historical ataupun data di masa lalu. Pasti perusahaan itu pasti punya catatannya. Jadi kemarin produksi berapa, kemarin jual berapa gitu ya. Kemarin untung berapa, kemarin rugi berapa dan seterusnya. Perusahaan agribisnis itu cenderung tahu gitu datanya gitu ya. Nah, jadi ada 4 komponen ataupun jenis-jenis forecasting yang teman-teman bisa lakukan. Nah, untuk mengecek apakah penjelasan Pak Wahyu tadi masuk ke dalam memori teman-teman, silahkan kerjakan kuis berikut ini, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman scan, gitu ya. Kemudian dikerjakan gitu. Ini ada 5 pertanyaan dan tidak butuh waktu yang lama karena sekitar 1 pertanyaan 5 detik. Ini hanya untuk mengetes apakah, gitu ya, transfer knowledge benar-benar terjadi, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah teman-teman tinggal buka, scan, buka, coba kerjakan gitu, salah gitu. Untuk mengukur atau untuk mengetahui apakah Pak Wali menjelaskan itu sudah benar-benar bahwa semuanya. Nah, seperti itu. Teman-teman silahkan buka Word, kemudian aku scan, kemudian kerjakan 5 soal yang akan mengetes kemampuan teman-teman semuanya. Nah, sembari teman-teman mengerjakan, Pak juga akan cek apakah sudah ada yang selesai mengerjakan ataupun belum gitu ya. Oke, supaya kita bisa membahas secara bersama-sama ataupun mengulas kembali gitu. Oke. Nah, saya rasa soalnya tidak terlalu sulit begitu ya teman-teman ya. Biasanya dia akan muncul ya leaderboardnya bagi yang sudah ada nih yang menulis ya, Mas Fauzan nomor 1 benar semua gitu ya. Nah, sembari teman-teman yang belum, kita tunggu sambil kita lihat ya, kita ulas kembali soal-soal yang ada pada kuis di Word Wall yang Pak Wahyu berikan ya. Nah, seperti ini ya. Soal pertama, kegiatan bertujuan untuk meramalkan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya adalah forecasting. Betul sekali. Lanjut ke pertanyaan kedua. Tujuan forecasting adalah, wah, ini kayaknya semuanya jawaban benar nih, mengkaji kebijakan dan seterusnya. Ada 3 ya tadi ya. Oke, semua benar. Gitu kan? Jawabannya tepat semua ya pasti ya. Oke, benar semuanya. Nah, pilihlah salah satu jenis forecasting. Yang mana berarti? Jenis data. Ya, betul. Yang disusun ya. Oke, tepat sekali. Itu ya. Kemudian perkiraan berdasarkan waktu. Semua jawaban benar ya. Ada short term, long term gitu ya, intermediate tadi ya. Betul. Pertanyaan terakhir gitu ya. Nah, seperti ini. Salah satu fungsi perencanaan operasi masa depan berarti yang economic forecast. Wah, saya rasa tepat semua nih, benar semuanya. Jadi tidak ada masalah. Wah, luar biasa teman-teman. Boleh tepuk tangan, boleh sekali. Oke, kita sekarang masuk ke dalam teknik forecasting ya. Jadi Pak Huy akan mengenalkan salah satu teknik yang teman-teman bisa gunakan ya, yaitu adalah moving average ya. Jadi kalau kita dengar kata-kata moving average ya, move berarti bergerak. Jadi average berarti rata-rata bergerak gitu ya. Jadi ini metode yang paling standar ataupun yang paling mudah untuk digunakan ya. Jadi moving average adalah suatu metode peramalan umum yang paling mudah ya. Jadi menggunakan data yang bergerak. Data yang bergerak itu historinya, teman-teman punya data penjualan berapa misalnya gitu ya. Dari 3 bulan Pak, nah, gunakan data itu. Nah, kenapa kita gunakan moving average? Moving average kita gunakan ya untuk menghindari acakan dalam deret waktu. Jadi kita butuh data yang berderet gitu ya. Maksudnya Januari, Februari, Maret misalnya gitu ya.
kemudian Maret, April gitu ya, dan Mei misalnya gitu ya. Jadi sama gitu ya. Jadi kita punya data sama dan menghilangkan acakan dalam deret waktu gitu ya. Karena kita punya data historical yang selaras gitu ya, yang berkelanjutan maksudnya gitu. Nah, kemudian cara mencarinya bagaimana gitu ya? Cara mencarinya adalah di situ diketahui bahwa moving average ya, yang rumus pertama ini adalah sigma X dibagi jumlah periode. Ya. Jadi kalau teman-teman punya jumlah penjualan 3 bulan misalnya gitu ya, maka jumlahkan antara bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga baru dibagi dengan jumlah periodenya. Kalau ada 3 ya dibagi 3, sehingga di sini dikatakan sebagai moving average gitu ya. N1, N2, N3 dan seterusnya. Kalau ada 5 bagaimana Pak? Tambahkan 5. Kalau ada 7 bagaimana Pak? Tambahkan 7 gitu ya. Sepunyanya data ataupun histori yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi di sini katakan bahwa perusahaan PT RBS bergerak di bidang petani hidroponik gitu ya. Ini merencanakan penjualan seragam gitu ya pada bulan April Mei gitu ya. Nah, ketika teman-teman suruh mencari berapakah penjualan di bulan April, gitu, atau moving average di bulan April, kita tadi tahu bahwa moving average itu adalah sigma X saja dibagi dengan periodenya. Nah, ini kita tahu bahwa data yang kita miliki adalah 3 ini ya. Jadi 22500 gitu ya. Jadi 22500 gitu ditambah 37500 ditambah 370. Nah, tapi ini tambahkan dulu ya teman-teman. Kemudian dibagi 3. Ini mudah sekali ya. Ini 22 tambah 3.500 kemudian adalah 60. Ya, 60.000 tambah 30.000 90 dibagi 3 ya, tepat sekali. Berarti nanti perkiraan atau proyeksi yang terjadi pada di bulan April adalah 30.000 tepat sekali. Karena kita menggunakan moving average 3 bulan ataupun rata-rata bergerak yang 3 bulan. Nah, untuk supaya teman-teman paham, ya, ini ada sedikit latihan begitu ya. Teman-teman bisa kerjakan satu bangku ya, satu bangku. Ya, ada 2 orang kan. Misalkan satu mengerjakan moving average yang 4 ataupun 4 bulanan. Kemudian yang satu mengerjakan moving average yang 5 bulanan gitu ya. Nah, coba dikerjakan dulu ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Ya, boleh pakai kalkulator? Boleh sekali. Alat bantu boleh digunakan teman-teman ya. Jadi untuk mempercepat, untuk mempermudah gitu ya. Boleh sekali. Ya. Jadi sambil mengerjakan saya contohkan ya. Misalkan teman-teman akan menggunakan moving average 4, maka jumlahkan 84 ya bulan Januari. Kemudian di bulan Februari 81, kemudian di bulan Maret 86, dan di bulan April adalah 79. Teman-teman akan jumlahkan begitu. Kemudian dibagi 4 kalau kita menggunakan moving average 4. Kalau kita gunakan moving average 5, maka jumlahkan sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Moving average di bulan. Gitu ya. Untuk moving average ya. Jadi bagaimana teman-teman akan mengerjakan gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang cepat sekali menghitungnya, mungkin dulunya sempoa ataupun yang lainnya jadi cepat sekali begitu. Adakah yang sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai? Ya, silakan, boleh berdua maju. Mbak siapa? Saya disetujui dengan Ya. 037. Oke. Satu lagi, Mbak. Tidak, Pak. Ya. Ini berapa? Oke, silakan maju ya. Nggak apa-apa berdua, silakan. Jadi kita akan cocokkan apakah Mbak Vida ya, dan Mbak Rizky setelah melakukan penjumlahan yang tepat, ya menghadap ke sana berarti ya supaya teman-teman dengar ya. Kita mulai dari MA4 di bulan Mei ya. Silahkan sebutkan siapa yang mau bulan 4 siapa? Oh, saya Pak. Oke, ya kita akan cocokkan ya. Bulan Mei silahkan. Kalau bulan Mei itu kan berarti kalau 4 bulan kita pakai data 4 bulan di atas Oke, Pak. ya. Berarti Hasilnya berapa? 82,5. Oke, lanjut. Habis 82,5 bawahnya berarti Juni. Juni 82. Oke, terus bawahnya. Juli 83. Lanjut. Agustus 80,75. Kemudian September 81,75. Kemudian 83,75. 83. Ya.
bulan Desember 85, Ya. dan bulan Januari 84,5. Ya, tepat semua ya. Kemudian Mbak Vida, silakan yang bulan Juni. Untuk bulan Juni itu 82,4, untuk Julinya 82,6, Agustus 81,8, Oke. September 83,4, Ya. Oktober 83,4, Ya. November 83,4, Desember 83,4, Ya. dan untuk Januari 2023 84,2. Oke, tepat semua. Kita kasih applause ya teman-teman ya. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Teman-teman yang lain benar semua ya? Sama ya? Sama. Oke, luar biasa memang teman-teman semuanya ya. Oke, nah terlalu cepat tidak kalau ingin menjelaskannya? Tidak ya? Oke ya. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak. Oke, namanya? Bulan dari 040. Ya. Izin bertanya Pak, jika hasil dari forecasting itu rendah, akibatnya itu apa Pak? Oke, jadi forecasting yang extremely rendah gitu ya, maka perusahaan itu akan mengalami kehilangan. Gitu ya. Jadi kenapa proyeksi itu tidak boleh terlalu ekstrim ataupun rendah gitu ya. Jadi karena biasanya yang terlalu rendah, maka perusahaan itu tidak akan siap dalam merencanakan sebuah produksi, gitu. Sehingga dia akan kehilangan keuntungan. Jadi maka dari itu kenapa Pak Wim bilang bahwa proyeksi yang baik itu berdasarkan data di masa lalu. Kemudian ada yang berani menyimpulkan pertemuan hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Mas. Mas siapa? Zidanim 51 Pak. Oke, silakan. Oke, jadi menurut saya nih Pak, untuk kesimpulan yang dapat ditarik itu yang pertama bahwa forecasting itu sangat penting dilakukan. Ya. Kenapa? Karena dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam membuat suatu keputusan yang lebih baik, kemudian juga merencanakan operasi usaha dan dapat mengelola suatu resiko yang mungkin dapat terjadi dengan lebih efektif. Ya. Kemudian forecasting itu memiliki beberapa jenis Bapak. Ada yang didasarkan pada waktu, kemudian pada fungsinya, pada jenis data, dan juga pada sifat penyusunnya. Kemudian forecasting juga dapat dilakukan dengan memakai perhitungan moving average seperti yang tadi telah dicontohkan. Oke, kita kasih plus ya teman-teman. Luar biasa. Itu adalah pentingnya kenapa perusahaan itu harus melakukan forecasting ya, didasarkan pada data di masa lalu ya, untuk memproyeksi di masa mendatang ya, harus produksi berapa sih gitu. Jadi untuk mempersiapkan permintaan sebuah pasar gitu. Jadi tepat sekali ya, tepat sekali. Nah, kemudian ada sedikit tugas untuk pertemuan minggu depan. Tugasnya adalah tidak perlu gitu. Nah, ini teman-teman ini adalah pembelajaran teman-teman ya, tambahan teman-teman adalah untuk mengetahui ya. Jadi teman-teman tinggal tulis saja 750 kata mengenai apakah forecasting bisa dilakukan perusahaan untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Kalau tadi kan kita membahasnya adalah proyeksi permintaan, proyeksi penjualan, proyeksi produksi. Nah, pertanyaan Pak adalah apakah bisa untuk SDM ataupun sumber daya manusia. Teman-teman tulis boleh ketik ataupun boleh tulis tangan gitu, 750 kata. Nah, kemudian materi yang mendatang itu adalah mengenai BEP ya, ataupun break even point untuk yang multi produk. Gitu. Jadi silahkan akses di LD dulu ya untuk materi di pertemuan mendatang supaya nanti teman-teman ketika Pak Ayu datang teman-teman sudah siap untuk berdiskusi gitu ya. Paham semuanya? Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Pak Wahyu berikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini apa yang kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dalam Perusahaan Agribisnis pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.